Oke, selamat malam pemirsa sekalian, pemirsa belajar teologi. Ya, salam hangat dari kami, belajar teologi. Kita jumpa kembali pada episode ke-30 khususnya. Nah, kita memiliki sebuah tema yang menarik pada malam hari ini, yaitu berjudul Teologi Figura Merupa Yesus dari Nazaret dalam Kehidupan Masa Kini. Tentunya di studio hari ini sudah hadir bersama dengan saya, ada Hansel. Halo, Hansel. Ada Saudari Fang, halo. Ada Lefrandi, halo. Ya, dan juga tentunya tamu kami yang spesial pada malam hari ini, Bapak Pendeta Yos Adi Prasetya. Halo, Pak. Selamat malam. Halo, selamat malam. Terima kasih sudah boleh mampir dan menjadi narasumber kami pada malam hari ini. Nah, bagi pemirsa sekalian, kira-kira malam ini kita membahas tentang apa sih, gitu ya. Nah, temanya adalah teologi figura, gitu. Bagaimana kita merelasikan Kristus yang secara partikular hadir di dalam Yesus dari Nazaret dengan sosok Christ-like sebelum dan sesudahnya. Bahkan dalam zaman kita sekarang, teologi figura memberi sebuah kemungkinan konstruktif untuk mempertautkan dua atau lebih figura secara kristosentris sekaligus etis. Nah, sudah hadir bersama kami Bapak Pendeta Yos Adi Prasetya. Beliau dulu pernah studi S1 Sarjana Teologi dari Sekolah Tinggi Teologi Jakarta dan kemudian melanjutkan studi Magister of Theology-nya dari Sekolah Tinggi Teologi Jakarta juga, dan kemudian meraih gelar Doctor of Theology dari School of Theology Boston University, dan saya dengar sudah menjadi seorang profesor tahun kemarin ya, Prof ya, betul ya? Ya. Atau tahun ini ya? Selamat tahun kemarin, ya, Profesor. Terima kasih. Ya, betul. Tahun kemarin, oke, good ya. Ya, beliau juga adalah seorang hamba Tuhan, pendeta di GKI ya Pak ya, betul ya? Ya, betul. Di GKI Pondok Indah Jakarta, betul. Oke, baik. Ya, waktu dan tempat kami persilakan Pak Yos. Ya, terima kasih Indra, terima kasih teman-teman belajar teologi. Saya merasa sangat terhormat mendapat undangan untuk ngobrol bareng tentang teologi figura ini. Selamat malam sahabat semua yang juga menyaksikan. Bicara soal teologi figura ini sebenarnya sudah menjadi minat saya sekitar 2 tahun terakhir. Walaupun minat yang tidak secara sangat intensif saya dalami begitu, tapi saya melihat dan punya semacam guts bahwa ini punya potensi untuk kemudian dikembangkan secara konstruktif. Bidang saya adalah teologi sistematika konstruktif, sehingga semoga kenapa saya memilih ini, supaya saya juga terdorong untuk mengembangkannya lebih lanjut begitu. Nah, izinkan saya untuk share screen yang sudah saya siapkan supaya bisa membantu kita semua untuk melihat. Apakah sudah terlihat screen PowerPoint-nya? Sudah. Ya, oke. Nah, izinkan saya untuk men-sharekan satu slide yang mungkin agak mengganggu bagi banyak orang yang akan melihatnya, tetapi ini bisa menjadi entry point buat kita membicarakan soal figura sebagai sebuah kategori teologi, sebagai sebuah locus theologicus, gambar atau foto dari seorang seniman yang bernama Eric Ravello, dan ketika saya mempertontonkan foto-foto ini, tidak sedikit orang yang merasa terganggu sebenarnya. Wah, ini penistaan agama ini. Bagaimana anak-anak kemudian tampak tersalib di sana begitu. Ya, ada yang mohon maaf di gereja Katolik Roma dengan imam yang kemudian melakukan pedofilia di Syria, bagaimana anak-anak menjadi korban tersalib karena korban perang di Thailand karena
turisme seks yang melibatkan penjualan human trafficking di Jepang, anak-anak tersalib karena nuklir, di Amerika karena McDonaldism, dan kemudian di Brasil dengan penjualan ginjal-ginjal dari anak-anak gitu. Nah, Eric Ravello memberi judul buat seri fotonya ini The Untouchable, yaitu ada wilayah-wilayah kehidupan di mana manusia-manusia yang lemah dehumanisasi, dan secara sangat atraktif tapi juga provokatif Eric Ravello mencoba untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman inhuman itu dengan simbol yang sangat akrab dengan kita, yaitu Kristus. Nah, ini membuat para teolog sebenarnya punya satu celah untuk membahasakan ulang peristiwa-peristiwa Kristus yang sangat partikular pada satu peristiwa dan tempat historis 2000 tahun yang lalu, dengan mempertautkannya dengan pengalaman-pengalaman manusiawi sepanjang zaman, baik sesudah maupun sebelumnya. Dan itu sesungguhnya inti dari tema figura. Ya. Sebenarnya tanpa memakai kata figura sendiri, kekristenan populer juga sudah sedikit banyak bicara soal itu. Dalam khotbah-khotbah kita bicara bahwa orang Kristen punya tujuan hidup untuk menyerupai Kristus, menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Bahkan satu ungkapan yang sangat terkenal dari C.S. Lewis yang sebenarnya ditarik dari Martin Luther, yaitu Little Crisis. C.S. Lewis mengatakan bahwa tujuan hidup kita satu-satunya tidak lain dan tidak bukan hanyalah menjadi Kristus kecil. Gitu. Nah, ini semua memberi kita sebuah ruang untuk bertanya, dan ini problem dari figura sebenarnya, yaitu bagaimana iman Kristen memberi ruang buat kita, umat percaya, untuk merelasikan Yesus Kristus yang hidup secara partikular dulu pada ruang dan waktu tertentu dengan realitas kompleks di ruang dan waktu tertentu lainnya. Sejauh mana kita menemukan kehadiran Kristus itu? Dan apakah Kristus yang sama? Ya. Jadi bagaimana pengalaman partikular yang dihadapi oleh anak-anak di Syria atau anak-anak di Jepang itu menjadi sebuah event yang sekaligus manusiawi dan ilahi, karena kita percaya Yesus Kristus adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Dengan kata lain, bagaimana kita bisa berefleksi secara imajinatif, konstruktif, tapi juga imani, melihat itu sebagai peristiwa kristik, ya, tanpa kemudian menegasi partikularitas dari Yesus Kristus. Jadi itu sebenarnya problem utama dari kenapa saya mengusulkan tema figura ini. Nah, untuk itu saya mencoba untuk mendedahnya dari mulai dengan teori filologi, teori berbahasa, dan ini membawa kita pada seorang ahli filolog yang sangat terkenal pada tahun 1950-an, ya, 40-50-an, ketika Hitler jaya di Jerman, yaitu seorang yang bernama Erich Auerbach. Pada tahun 1935, dia sendiri seorang Jewish, dia seorang Yahudi, dia ahli filologi, dan dia terpaksa melarikan diri dari Jerman ke Turki karena dia sangat vokal melawan Nazisme Hitler pada saat itu dengan ideologi Aryannya yang ingin membasmi orang-orang Yahudi. Nah, di Turki itulah kemudian dia berjuang dengan disiplin ilmunya, tetapi melawan ideologi Nazisme itu dengan memunculkan dua tulisan yang paling penting untuk tema kita. Yang pertama adalah figura, dan yang kedua adalah mimesis. Mimesis adalah sebuah kategori filsafat teologi yang berarti meniru. Ya, kita menemukannya belakangan dalam tulisan
René Girard misalnya, dia memakai teori mimetik atau mimesis, peniruan, dan bahkan dalam teologi itu juga kerap kali dipakai untuk bagaimana olah hidup Kristiani yang meniru Kristus dan lain sebagainya. Nah, apa yang dilawan oleh Auerbach sebenarnya adalah filologi yang dibalut oleh ideologi Aryan, ideologi Nazi yang mau menghapuskan ras Yahudi, dan karena orang-orang Yahudi terikat secara generik dengan Yudaisme, dan Yudaisme itu menjadi bagian berabad-abad dari kekristenan, dan Nazisme melekat pada tradisi Kristen, maka proyek filologi Aryan adalah mencoba untuk memutus PL dan PB. Mencoba untuk menghapus jejak Yudaisme dari kekristenan dan dari Yesus Kristus itu sendiri. Dengan cara apa? Dengan dua cara. Yang pertama adalah menghapus perjanjian lama. Ya, jadi ini semacam marsionisme politis, marsionisme ideologis begitu. Dan yang kedua adalah menghapus jejak genealogis Yesus sebagai orang Yahudi. Jadi mereka berusaha untuk melakukan de-Yahudinisasi dari Yesus itu. Ya. Nah, di Turki, di Istanbul itu Auerbach mencoba untuk melawan ideologi Aryan ini dengan proyeknya sendiri, yaitu dengan mengutarakan konsep yang disebut sebagai figura itu. Bagaimana caranya? Jelas, untuk melawan Aryanisme ini, maka dia harus mempertahankan ketertautan historis PL dan PB. Kenapa harus historis? Karena begitu ditunjukkan bahwa historisitas PL dan PB itu tertaut, maka tidak mungkin menghapus akar-akar historis dari Yesus Kristus dan kekristenan, gitu. Ya, dan karena itu dia masuk dalam disiplin filologi dengan melihat perbedaan yang sangat tegas antara dua gaya berbahasa. Yang pertama adalah figura dan yang kedua adalah alegori. Jika alegori merupakan sebuah konsep yang tidak real, tetapi menunjuk kepada real, maka bagi Auerbach, figura adalah dua realitas historis, dua sosok, dua subjek historis, dan harus historis, yang mirip dan yang bisa dipertautkan dari dua zaman yang berbeda. Nah, segera teman-teman bisa menduga bahwa kalau begitu ada satu figura di PB, yaitu Yesus Kristus yang ingin diselamatkan atau dibebaskan dari Yudaisme oleh Aryanisme. Sekarang oleh Auerbach justru diikat secara historis dengan figura lain di dalam Perjanjian Lama, begitu. Ya. Nah, ini sendiri kemudian membuat saya tercenung dengan banyak sekali temuan-temuan misalnya dari pendekatan kritik historis yang muncul dalam sebagian tradisi penafsiran Alkitab yang memperlihatkan bahwa banyak kisah-kisah atau tokoh-tokoh PL yang sebenarnya dikatakan mitos dan lain sebagainya, tampaknya sangat fancy, cute ya, secara rasional, tetapi dari proyek Auerbach ini kita melihat bahwa ternyata ada persoalan politik di situ. Ya. Jadi apa yang tampaknya fancy, kritik historis, menemukan bahwa tokoh-tokoh tertentu itu ternyata mitis saja, itu ternyata bisa punya efek negatif bagi politik dan dehumanisasi. Ya. Itu sebabnya Auerbach justru ingin menunjukkan historisitas dari tokoh-tokoh itu. Nah, yang ketiga kemudian proyeknya adalah, dan kalau ada dua figura, satu di PL dan satu di PB, maka kenyataan bahwa kedua figura ini bisa tertaut itu adalah providensia ilahi. Ya. Dan itu pasti ada semacam benang merah yang menuntun narasi itu pada sebuah pemenuhan yang sifatnya eskatologis di depan. Begitu. Dan karena itu
bagaimana mempertahankannya, yaitu dengan mengatakan bahwa ini adalah Ansatzpunkt, yaitu sebuah titik pijak awal yang membuat Kristen itu Kristen dan Yahudi itu Yahudi, dan bersama-sama membedakan Yudeo-Kristian ini dari mitologi Yunani yang non historis itu, begitu. Ya. Dan karena itu proyek Auerbach ini memang ingin menegaskan bahwa seorang figura haruslah real dan historical. Dia mengatakan begini, thus the naming of Joshua, Jesus, is a phenomenal prophecy or prefiguration of the future Savior. Figura is something real and historical which announces something else that is also real and historical. Begitu ya. Nah, apa yang real dan historical ini kemudian membuat Auerbach melihat bahwa figura itu harus faktual. Dia figurasi itu infaktis sifatnya, bukan indiktis, bukan pada teks tapi pada sosok itu. Ya. Dan ini kemudian bisa didialogkan tentu dengan tradisi Protestan yang sangat text-centered dan bukan pada person-centered. Kerap kali walaupun mengaku Solus Christus misalnya, ya, maka berbahaya menurut Auerbach kalau itu dispiritualisasikan berlebihan, ya. Dan itulah yang terjadi misalnya dalam alegorisasi, penafsiran alegoris melalui Origenes misalnya, yang terlalu menspiritualisasikan karakter-karakter historis gitu. Dan Auerbach dengan sangat teliti ingin memperlihatkan apa yang dia sukai, yaitu Tertullianus, yang justru ingin memelihara historisitas dari kitab suci tanpa menspiritualkannya secara berlebihan. Historisitas itulah yang menjadi akar dari figura itu, dan itu ideologis sifatnya. Ya. Dan menurut saya inilah sebenarnya ketegangan antara yang real, historis dengan yang spiritual, yang selalu mengganggu teologi Kristen sepanjang abad dan tempat, begitu. Nah, ketika seseorang sudah punya sebuah disposisi atau sebuah kecenderungan untuk melihat dua figura dari dua zaman yang berbeda, maka tafsir masuk ke dalamnya. Orang kemudian determined untuk menafsir dua figura dari dua alam atau dua zaman ini dengan minat, dengan niat untuk sungguh-sungguh mempertahankan humanisasi begitu atau kemanusiaan, ya. Nah, itu sebabnya kemudian dia sangat menolak usaha-usaha untuk menspiritualisasikan satu sosok yang tertulis dalam kitab suci, khususnya Perjanjian Lama, karena itu akan memberi justifikasi kepada filolog Arian untuk memutus hubungan antar dua figura itu, begitu. Nah, saya tidak akan membahas banyak soal Auerbach ini, dan saya tertarik ketika saya sebenarnya berkenalan dengan Auerbach melalui satu tulisan seorang teolog yang bernama James Evans, ya, James Evans begitu. Nah, bagi James Evans, dia menulis sebuah buku yang berjudul We Have Been Believers. Dia membuat sebuah systematic theology dari perspektif African American, dan dia memanfaatkan teori Auerbach ini. Dari dia saya tahu nama ini dan kemudian membaca sendiri tulisan Auerbach ini, dan sangat menarik bahwa James Evans kemudian memakai teori Auerbach ini untuk menemukan figura lain di dalam komunitas African American masa kini. Dan itu yang membedakannya dengan Auerbach. Auerbach memperlihatkan konfigurasi antara figura Yesus dengan figura Perjanjian Lama. James Evans kemudian menariknya ke masa depannya Yesus Kristus dengan memperlihatkan ada dua figura, yaitu Kristus dan orang-orang kulit hitam. Dan dia mengatakan the dynamics of figural interpretation meant that Jesus was more than a Palestinian Jew who lived and lives
in the countless figural manifestation in the African American culture. Menarik sekali. Bahwa sama seperti Yesus yang kemudian adalah hero and victim, Evans kemudian juga menemukan banyaknya hero and victim di dalam kultur Afrika American itu, ya. Dan dengan konsep figura ini dia bisa memperlihatkan Yesus sekarang hidup di dalam figura-figura dari kultur African American itu. Itulah little crisis, untuk memakai bahasa C.S. Lewis begitu, ya. Nah, tapi sebenarnya tidak terlalu banyak yang bisa kita pelajari dari James Evans. Saya mencoba untuk berimajinasi dan membaca teks-teks lain dengan kacamata yang sama, kacamata figura ini, dan saya kemudian meminta bantuan yang tidak akan saya bahas panjang dari seorang filsuf yang sangat terkenal yang bernama Paul Ricoeur. Dalam Time and Narrative, khususnya jilid yang pertama, dia juga membahas tentang teks-teks dan konstruk berpikirnya adalah bahwa selalu ada ketertautan antara teks dengan pembaca dan teks lain sebelumnya, dan dia berkata bahwa semuanya bergerak from mimesis 1 to mimesis 2 through mimesis 3, dan dia kemudian memakai cara berpikir konstruktif bahwa semuanya selalu ada yang prefiguratif menuju yang transfiguratif melalui sebuah proses terus-menerus konfigurasi begitu, ya. Nah, saya kemudian memakai 3 kata ini, prafigurasi, transfigurasi dan konfigurasi ini untuk kemudian melihat percakapan dua teolog hitam di Amerika Serikat, ya. Dan ini menjadi contoh bagaimana kita bisa memakai konsep dari dunia non teologis, misalnya dalam tulisan Auerbach dan Ricoeur, untuk berteologi konstruktif begitu. Yang pertama adalah tetapi sebelumnya saya mencoba bagaimana ini dipakai untuk membaca teks kitab suci. Jadi misalnya ketika kita membaca teks tentang peristiwa transfigurasi Yesus sebelum dia disalibkan, gitu. Ternyata konsep figura ini menjadi sangat menarik. Bagaimana Yesus membawa ketiga muridnya ke atas gunung, dan kemudian di atas gunung itu kita tahu kisahnya, Yesus bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Musa dan Elia kemudian menjadi figura atau prefigura katakanlah, dan kemudian di atas gunung itu Yesus, Musa dan Elia mengalami transfigurasi, sebuah icip-icip kebangkitan masa depan, ya. Sehingga ketiganya itu terkonfigurasi bersama-sama dalam sebuah teofani, katakanlah sebuah penampakan ilahi yang sebenarnya menjadi jatah masa depan, tetapi ditarik masuk ke masa kininya para murid pada saat itu. Jadi eskatologis, konfigurasi kebangkitan itu kemudian tiba-tiba menjadi sebuah gerak proleptis yang memasuki masa kini dari pengalaman rohani Yakobus, Yohanes dan Petrus pada saat itu di atas gunung. Kebangkitan itu diicipkan kepada mereka, maka bersifat proleptik. Kata proleptik itu berarti sebuah gerak antisipatif dari masa depan menuju masa kini, dan sifatnya mimetik juga, sebuah peniruan atas apa yang akan bakal terjadi sesudah kematian Yesus di atas kayu salib, yaitu kebangkitan. Dengan kata lain, apa yang mestinya terjadi kelak itu dibawa walau sekilas di atas gunung itu melalui sebuah momen yang kita sebut transfigurasi itu, ya. Dan semua itu kemudian menjadi mungkin karena dua zaman dengan 3 figuranya, Yesus, Musa, Elia itu kemudian terkonfigurasi bersama seperti dari masa depan, bukan dari masa lalu, dari masa depan memasuki
peristiwa di atas gunung itu. Ya. Nah, itu dimungkinkan dengan sangat mudah atau dengan sangat cair dengan konsep figura ini. Nah, kemudian saya mencoba untuk membaca percakapan dari dua teolog kulit hitam. Yang pertama adalah Dolores Williams. Dolores Williams menulis satu buku yang sangat spektakuler, Sisters in the Wilderness. Wilderness, ya. Dan di dalam buku itu dia membuat sebuah konstruk historis tentang perempuan-perempuan kulit hitam, dan dia memaparkan begini lebih kurang. Sebelum masa Perang Saudara di Amerika Serikat, perempuan-perempuan kulit hitam itu menjadi surrogate. Dia memakai konsep surrogate atau pengganti. Surrogate dari apa? Yang pertama dari suaminya sendiri yang mestinya bekerja di ladang, tapi kalau malas-malasan menyuruh istrinya untuk bekerja di ladang. Yang kedua bagi nyonya-nyonya kulit putih untuk mendidik anak-anak mereka, sinyo-sinyo kulit putih itu. Ya, sementara nyonya-nyonyahnya menikmati hidup dengan teman-temannya. Atau bagi tuan kulit putih ketika sang nyonya tidak mau melayani secara seksual suaminya, dia katakan sudah pakai saja itu dia untuk menggantikan dia. Jadi fungsinya adalah pengganti, dan disitulah penderitaan dialami oleh perempuan-perempuan kulit hitam. Dan kemudian Williams mengatakan perempuan-perempuan kulit hitam yang terbiasa dengan menjadi surrogate itu pergi ke gereja untuk budak, dan di sana mereka harus mendengarkan sebuah pesan kitab suci, khotbah yang mengatakan bahwa di atas kayu salib itu ada satu penyelamat yang bernama Yesus yang mengganti manusia yang berdosa ini. Yesus menjadi surrogate. Oke, dan itu menggelisahkan dia. Dan bagaimana mungkin saya bisa percaya pada Yesus semacam ini yang tergantung di atas salib sebagai surrogate? Karena jika saya percaya pada mekanisme spiritual surgasi Yesus, maka itu semacam menjustifikasi surgasi yang dialami oleh orang-orang kulit hitam, perempuan. Maka tidak ada jalan lain buat Dolores Williams selain menolak salib Yesus. Jadi apa yang terjadi dengan Dolores Williams adalah bukan sebuah konfigurasi dari dua figura itu, tapi justru disfigurasi. Sebuah persis seperti yang ingin dilakukan oleh filologi Aryan, tetapi sekarang demi sebuah usaha pembebasan bagi perempuan-perempuan kulit hitam itu. Ya. Karena surrogasi itu semacam konfigurasi yang justru menindas. Kalau begitu apa yang bisa dipelajari dari Yesus, kata Dolores Williams, jika tidak ada Allahnya sama sekali di dalam peristiwa salib itu, maka dia mengatakan lihatlah the ministerial life of Jesus. Sebuah kehidupan ministerial yang menyembuhkan orang, membela yang lemah, membangkitkan orang, berkawan dengan pendosa, dengan pelacur, dan lain sebagainya. Dan walaupun terjeda oleh kematian, pada akhirnya menang atas semua dehumanisasi itu, dan bangkitlah dia. Jadi apa yang tetap bisa dipelajari dari Yesus adalah karya ministerial Yesus dan kebangkitannya yang sungguh membela kehidupan. Dan itu baru mungkin menurut Williams kalau dilakukan disfigurasi antara figura Yesus dengan figura perempuan-perempuan kulit hitam itu. Oh, menarik sekali pandangan ini. Ada kesamaan dengan filologi Aryan, tetapi justru dengan motif yang totally the opposite begitu. Nah, kemudian muncul satu teolog lain yang tentu Anda semua sudah tahu, yaitu James H. Cone.
Saya membaca awalnya di satu artikel yang dia terbitkan, tapi kemudian dia kembangkan menjadi satu buku, The Cross and the Lynching Tree. Dan di buku ini, di artikel itu saya belum mencek apakah di buku ini dia juga membahas Dolores, tapi di artikel itu dia membahas konsep Dolores itu, dan dia berkata, well, saya bisa memahami, saya bisa mengapresiasi karya para teolog feminis yang agak enggan untuk menteologisasikan karya atonement atau penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib, dan mereka semacam ingin mengabaikan atau dalam bahasa saya melakukan disfigurasi terhadap peristiwa salib itu. Saya bisa memahami dan menghargai, tetapi hati-hati, kata James Cone, karena disfigurasi itu justru akan menghancurkan perjuangan orang kulit hitam. Kenapa? Karena fokus Cone berbeda. Fokus Cone adalah peristiwa lynching tree, seperti yang dia tulis dalam judul buku itu, yaitu pohon yang dipakai untuk menggantung orang-orang kulit hitam yang ketahuan hanya mencuri makanan atau bahkan dituduh mencuri, dan tanpa peradilan yang adil langsung saja digantung di pohon gantungan itu, ya. Dan menurut James Cone itulah salib abad yang ke-20. Dan kalau para feminis itu mencoba untuk menghapus salib, disfigurasi, terhapus juga sejarah penyalipan modern di lynching tree itu. Maka justru jangan lupakan salib. Justru ingatlah salib dan dampingkanlah dengan lynching tree itu. Sebab hanya dengan cara itu, keduanya bisa saling menafsir. Lynching tree akan memberikan semacam hermeneutical lens memahami lynching tree abad pertama, yaitu salib yang bukan hanya dialami Yesus, tetapi juga orang-orang kriminal lain atau bahkan yang dikriminalisasi. Tetapi juga salib akan memberi semacam hermeneutical lens untuk membaca lynching tree, orang-orang kulit hitam yang dibunuh tanpa ketidakadilan itu, begitu. Jadi apa yang terjadi di dalam karya Cone adalah bukan disfigurasi, tetapi refigurasi, ya, atau post figuration, yaitu dengan konsep lynching tree itu. Dan ketika keduanya itu dikonfigurasi, maka ada pengharapan di sana. Nah, kita melihat kemudian bagaimana Williams dan Cone memakai dua cara berbeda yang saya teropong dari konsep figura, dan saya otak-atik bagaimana narasinya dengan kata figura, konfigurasi, transfigurasi, dan lain sebagainya. Keduanya berbeda cara memahami, tetapi punya minat dan passion yang sama, yaitu untuk sebuah transfigurasi yang sifatnya liberatif. Nah, ini hanya sebuah contoh, teman-teman belajar teologi, bagaimana kita bisa memanfaatkan konsep-konsep itu untuk membaca kembali teks-teks Alkitab dan teks-teks teologi, dan ini membawa saya kembali pada lukisan atau foto-foto dari Eric Ravello, sehingga Anda semoga bisa melihat bagaimana figura, konfigurasi, transfigurasi ini kemudian bermain dalam karya seni yang pahit ini. Dan ini mungkin juga bisa membantu Anda untuk makin memahami, oh kalau begitu kenapa para teolog masa kini ini bicara soal teologi pembebasan, menemukan Yesus di dalam perjuangan orang-orang yang tertindas itu menjadi masuk akal sekali, karena pertanyaan tentang figura tadi. Bagaimana peristiwa Yesus itu tetap menjadi peristiwa kristik bagi waktu dan ruang yang berbeda, di zaman yang berbeda. Nah, kira-kira itu sebuah proyek yang belum saya selesaikan, tapi saya bagikan buat teman-teman semua. Begitu, Hendra, kira-kira. Wah, baik.
menarik sekali untuk penjelasan dari Pak Yoas pada malam hari ini gitu ya. Terima kasih. Teologi figura, kata figura itu sendiri udah menarik gitu, dan tentunya bagi kita semua sesuatu yang baru juga gitu, apa yang dijelaskan oleh Pak Yoas. Ya, mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi, boleh silakan. Dari siapa dulu nih? Fang, Mungkin aku dulu ya. Ini sih, ya, thank you Pak Yowas untuk presentasinya. Yeah. Ini yang saya amati dari beberapa case yang tadi ditampilkan, konfigurasi itu apa ya, ada di dalam konteks penderitaan. Kalau dilihat dari beberapa case yang tadi dipresentasikan, penderitaan lalu opresi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana konfigurasi ini dilakukan di dalam konteks yang justru sebaliknya, bukan di dalam konteks penderitaan, tapi justru sebaliknya. Nah, itu gimana, Pak? Ya itu, sebaliknya itu apa? Yang membuat penderitaan? Ya, mungkin bisa dibilang gitu, atau mungkin status quo gitu. Ya, atau mungkin bisa. Ya. Memang kemudian cara-cara berpikir yang ingin mempertautkan figura Kristus ini juga bisa bersifat toksik menurut saya. Dia bisa bersifat toksik, dan itu sudah banyak terjadi, bagaimana muncul Kristus kecil yang kemudian dikomersialisasikan atau yang atau depolitisasikan ya untuk sebuah proyek-proyek yang sifatnya bukan untuk humanisasi. Itu sangat mungkin, dan pada ketika itu terjadi maka konfigurasi teologis semacam itu menjadi tumpul. Dia tidak punya daya desak, tidak punya daya kritik, dia tidak punya daya pembebasan sama sekali. Dan menurut saya pada titik itulah kekristenan yang melakukan konfigurasi antara figura Kristus dengan figura-figura selanjutnya itu akan menjadi kekristenan yang fancy, kekristenan yang cute, kekristenan yang sangat melegakan jiwa, tetapi yang tidak punya dampak sama sekali. Oke. Dan itu yang membuat saya sangat berhati-hati dengan konsep-konsep yang menspiritualisasikan Yesus, ya, hanya secara individual, hanya secara moral, atau bahkan secara spiritual, bahwa kita diundang menjadi serupa dengan Kristus, tapi dalam pengertian yang kemudian tidak memberi dampak sama sekali bagi dunia itu. Itu sebuah konfigurasi yang menurut saya tumpul. Nah, celakanya itu sangat muncul banyak di dalam Protestanisme yang by default mestinya punya sebuah konfigurasi yang profetik. Tetapi Protestanisme sekarang ini lebih memberi bobot penjelasan pada menjadi Kristus kecil yang sifatnya spiritual, ya, soteriologis, yang otherworldly, yang dunia sana kelak, tapi kemudian tidak punya nilai politis sama sekali, dan dia kehilangan cirinya sebagai protestantisme, gitu. Dan itu sangat mengganggu saya. Gitu, Hansan. Oke, baik. Mungkin ada tanggapan lain dari teman-teman di sini, dari Fang atau Lefrandi, sebelum kita beralih ke kolom live comment. Sudah ada banyak tamu kita, kayaknya nama-nama yang tidak asing ya. Halo. Komentarnya banyak, orangnya 2. Ya, silakan. Ya, mungkin ada yang mau menanggapi sebelum saya beralih ke live comment. Silakan. Ya, Fang mungkin. Oke, kalau itu tampaknya agak terhambat, kita masuk dulu ke Fang.
Mute. Wah, di mute Bang Nah. itu. Udah Unmute. Oke, good. udah dengeran sekarang? Ya, Udah bisa. Oke, good. Pak, tapi ya. Gimana? Ya, Fang. halo, Pak. Ya, silakan, Fang. Ya, Oh, sorry Pak. Internet saya agak parah. oke. Pak, tapi saya penasaran sih Pak. Silakan, Pak. Saya penasaran bagaimana ketika orang-orang yang menderita itu melihat Yesus yang juga menderita, itu justru memberikan sebuah pemahaman yang baru bagi mereka. Bukankah maksudnya kadang saya berpikir gitu Pak, ketika misalnya saya menderita, akan lebih baik melihat sosok Yesus yang tidak menderita seperti itu Pak. Ini saya hanya berpikir dari sisi perasaannya gitu Pak. Iya. Saya tidak ingin mengeneralisasi perasaan orang, karena menurut saya akan muncul banyak kemungkinan. Ada saja orang-orang yang menderita yang akan merasa sungguh-sungguh ditemani Yesus yang ikut menderita. Tetapi ada juga orang-orang mungkin yang merasa bahwa Yesus yang tidak menderita itu yang akan lebih menyenangkan dan melegakan buat dia. Tetapi persoalannya adalah bahwa kekristenan tidak pernah malu menunjukkan Yesus sebagai dia yang menderita, kan? Peristiwa salib itu kan peristiwa yang mau diromantisir seperti apa, dia adalah sebuah kekerasan, sebuah peristiwa yang buruk sebenarnya, begitu. Bahwa dari situ kemudian banyak orang Kristen percaya muncul kebangkitan, iya itu a good bad thing. Sesuatu yang buruk dan baik muncul dari keburukan. Nah, itu isu yang lain. Yang saya maksud adalah bahwa Yesus digambarkan memang sebagai dia yang menderita, begitu. Anda nggak bisa membuatnya tidak menderita. Oke. Itu sebabnya ada seorang teolog yang mengatakan hanya Allah yang menderitalah yang bisa menyelamatkan manusia. Begitu. Dan ya terima kasih Pak. Dan satu lagi saya pikir sebenarnya konsep ada aspek dari gitu kan. Putus-putus, Bang, saya. Masih putus. Oh, oke. Pak, saya. Ya. Silakan. Silakan, Pak. Pak, saya mau nanya gini, Pak. Apakah memang itu diizinkan ketika kita melihat seluruh sosok Yesus Kristus itu setengah-setengah atau sepotong-sepotong gitu? Ataukah lebih baik kita melihat keseluruhan aja? Apakah diizinkan memang? Boleh kita untuk melihat Yesus yang ini aja yang hidup, jangan yang disalib. Itu aja sih, Pak. Apakah kritik Anda ini tertuju pada Dolores Williams? Iya, benar. Iya, Gitu. Ya, dan itu memang kemudian menjadi kritik James Cone terhadap Dolores Williams, tetapi juga Dolores Williams mengatakan itu sebenarnya untuk mengkritik kekristenan Barat, kekristenan kulit putih yang juga sepotong-potong, yang kemudian menutupi bagaimana Yesus sebagai dia yang solider dengan yang tertindas, dan mengubahnya menjadi Yesus yang justru berpihak kepada mereka yang kulit putih dan lain sebagainya. Jadi tampaknya sejarah berisi contoh-contoh orang kekristenan yang memang selektif dalam kristologinya.
Oke, Oh, itu berarti satu. Yang kedua, bahkan pengakuan iman rasuli kita pun selektif. Kalau Anda baca, aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ini baru lahir nih, tiba-tiba menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Oke. Ada sisi kehidupan ministerial yang dipotong. Ya, makanya betul. Makanya di konversi GKI gereja saya sedang menggaungkan apa yang saya sebut menjadi gereja alinea 10. Tambahan ya. Karena alinea 10 dari konversi kami isinya adalah Yesus yang ministerial itu. Berpihak pada yang terbuang, menyembuhkan orang, yang tidak ada di pengakuan iman rasuli. Oke. Berarti memang harus utuh ya, Pak. Kita melihat. Oke. Ya, menurut hemat saya. Thank you, Pak. Thank you. Oke, baik, kita akan masuk ke live comment ya Pak Yos. Di sini ada dari Saudara Abel. Halo, ya senang sekali ini ada Abel, ada Bung Nidyo, ada Kak Jessica juga boleh menonton, menyimak bersama. Ada pertanyaan dari Bang Abel gini, Pak Yos. Oke, saya baca dari atas aja ya. Ya. Menarik ketika mengaitkan kerangka transfigurasi, konfigurasi ini dengan sakramental ontologi yang digagas pemikir novel teologi atau radikal ortodoksi. Kita bisa mengatakan bahwa Kristus yang kemudian dilanjutkan dilihat oleh murid-murid merupakan wujud yang merujuk pada totalitas Kristus di akhir zaman nanti. Atau kalau saya bisa beropini, Kristus yang ada di konteks lokal Yahudi adalah prefigurasi dari Kristus yang sesungguhnya ketika kita melihat figurnya secara penuh muka dengan muka. Bisakah dilihat demikian? Nah. Wah. Ini berat ini. Iya. Iya, ini sebuah cara memang untuk melihat itu, walaupun kelemahannya adalah kemudian semacam secara tidak seimbang memberi bobot kepada Kristus yang lebih futuris gitu ya, ketimbang Yesus Kristus yang terpapar di dalam terberitakan di dalam Injil itu, gitu. Ya, itu oke menurut saya secara teologis, tetapi saya tidak terlalu melihat manfaat pastoralnya, karena kemudian semacam terpisah dari Yesus yang di dalam sejarah itu, sebagaimana yang tercatat dalam kitab suci, walaupun para Injil pun juga tidak secara telanjang memaparkan Yesus sejarah ya. Mereka juga berteologi ya. Asal disadari dengan hati-hati bahwa apa yang Abel katakan sebagai Yesus, totalitas Yesus kelak itu juga adalah sebuah konstruk sebenarnya. Hanya apakah dia menjadi konstruk komunitas beriman secara bersama-sama dan tidak boleh dianggap sebagai yang final, atau dia memang hanya sekadar sebuah kegenitan berteologi. Itu dua hal yang sama sekali berbeda. Karena tetap saja semua teologi atau semua kristologi adalah sebuah konstruk. Oke, misalnya ketika saya memunculkan sebuah konstruk kristologi dari atas atau cosmic Christ gitu, itu pun sebenarnya juga tidak sepenuh-penuhnya sama sebangun dengan apa yang dipaparkan di dalam Injil begitu. Tapi toh tradisi Kristen punya bahasa itu juga begitu. Jadi asal hati-hati saja untuk tidak kemudian terlalu melepaskannya dari kisah-kisah Injil itu begitu. Itu menurut hemat saya, dan itu sah-sah saja secara teologis. Oke, baik. Saya harap itu cukup menjawab ya, Pak Yos, pertanyaan dari Bang Abel. Kayaknya nggak menjawab. Mungkin perlu lanjut di ini ya, chat pribadi. Siap.
Oke, ada satu pertanyaan lagi dari Bung Nindyo. Ada banyak sih komentarnya. Mungkin saya baca langsung ke pertanyaannya ya, Pak. Pertanyaannya, kristologi figura, kalau boleh disebut seperti itu ya, lebih bisa disebut kristologi dari bawah atau atas, Pak Yowas? Ini sebenarnya bagian juga dari apa yang Nindyo katakan di bagian-bagian selanjutnya yang lebih informasi. Terima kasih Nindyo untuk apa data tentang Thurman dan lain sebagainya. Martin Luther King dari Boston University itu. Nah, soal apakah ini kristologi dari atas atau bawah, menurut hemat saya, kalau saya lihat apa yang saya usulkan ya, ini lebih sandwich atas bawah, mirip kalau runner juga seperti sandwich antara yang historis dengan yang kosmik itu karena ketika kita melihat misalnya percaya atau setuju dengan apa yang Auerbach katakan tentang bahwa ini muncul dalam sebuah skema eskatologis yang sifatnya providensial dan itu sangat atas begitu ya, tapi kemudian menghistoriskan ini semacam berlapis-lapis begitu. Nah, saya tidak terlalu suka dengan pendekatan yang sepenuhnya atas dan sepenuhnya bawah begitu. Tetapi mencoba untuk merajut kristologi atas dan bawah bersama-sama, depan dan belakang, atau dulu dan kelak dan kini bersama-sama gitu. Itu membutuhkan imajinasi yang bukan hanya atas bawah menurut hemat saya. Nah, bagi ketika saya menerapkan ini pada teks James Cone dan Dolores Williams, maka ini jelas saya lebih membuatnya bawah, kristologi bawah. Tetapi ketika saya memakainya untuk membaca kisah transfigurasi dalam Injil, itu tampak lebih kristologi dari atas. Jadi ini menjadi sebuah lokus teologikus yang dengan lebih cair bisa kita hadirkan dari atas bawah, dari kelak dan dari dulu begitu Indra. Oke, baik. Mungkin di sini ada lagi tanggapan dari rekan-rekan. Ya, saya berharap itu cukup menjawab juga untuk Bung Nindyo ya. Oke. Ya, dari Ansel mungkin. Mungkin saya ada pertanyaan sih, Pak. Iya, silakan. Kira-kira ada nggak? Saya wondering sih. Bukan wondering sih. Maksudnya kira-kira ada nggak teks Alkitab, kajian Alkitab yang berbicara tentang konsep ini juga, gitu? Kalau Anda melihat dalam kisah transfigurasi dengan sangat jelas, tentu tidak dengan konsep figura ya, itu alat hermeneutik untuk membaca teks. Tetapi dengan mudah kita bisa melihat bagaimana misalnya dalam Matius atau bahkan dalam Lukas, Yesus dilihat sebagai Musa baru. Ya. Yesus dilihat sebagai Musa baru, sehingga dalam teks Lukas misalnya ketika transfigurasi itu dikatakan Yesus bercakap-cakap dengan Musa tentang kepergiannya dengan kata eksodon. Jadi bahasanya adalah bahasa Moses sekali. Ini kan sebenarnya dua figura ini dipertemukan. Ya. Tentu tidak harus dibaca dengan teori Auerbach ini, tetapi saya mencoba, ternyata penulis Lukas sendiri dengan sangat sengaja ingin mempertautkan dua figura ini bersama-sama. Dan khususnya di Lukas ya. Kalau Anda membaca Kuhlman misalnya, itu dia dengan sangat jelas memperlihatkan dua figura ini, Moses dan Yesus ini bersama-sama. Begitu. Oke, makasih Pak Yos. Sip. Ini ada respon dari teman-teman yang tadi. Ada Abel. Makasih Pak jawabannya, ini membuat saya lebih berhati-hati agar menjaga konservatisme. Ya, ini bahasa lain Abel mengatakan bahwa saya agak konservatif gitu. Ya, sudah join nih. Sudah kembali. Ya, oke.
Baik, mungkin kita akan beralih melihat ke live comment. Ya, ada komentar dari Bu Nindyo, keren, thank you Pak. Sama-sama. Sama-sama. Oke, ini ada komentar dari Bang Abel, kemudian diikuti dengan pertanyaan lagi, Pak Yos, dari Bang Abel. Ya, pertanyaan dari Bang Abel, fenomena kebahagiaan beatific seperti yang Hans Boersma usulkan, bukankah penekanan pada fenomena yang membawa kebahagiaan juga penting untuk memberi pengharapan atas adanya penderitaan? Oh iya, jelas. Ya, saya sangat setuju dengan ini. Problemnya selalu adalah apakah dia kemudian menjadi sebuah alternative vision yang kemudian mengganggu penderitaan atau apa yang membuat penderitaan itu, atau dia menjadi alternative vision yang kemudian semacam menisbikan penderitaan itu sendiri. Ketika dia mengganggu penderitaan itu dan menggugat penderitaan itu, maka ya saya setuju dengan itu. Jadi apa yang prolepsis itu, proleptik itu harus sekaligus prophetic. Dan apa yang proleptik, yang eskatologis proleptik dari masa depan ke masa kini itu juga sekaligus prophetic. Dia juga harus punya sifat apa? Protreptik itu artinya mengundang pertobatan, mengundang perubahan, mengundang orang untuk memasuki sesuatu yang baru. Begitu. Ya. Sebab jika tidak, maka fenomena kebahagiaan itu hanya akan menjadi mimpi yang kemudian tidak punya daya profetis, daya kritik terhadap situasi kemalangan. Begitu, Indra. Oke, baik. Ya, saya rasa itu cukup menjawab pertanyaan dari Bang Abel. Kemudian Fang mau menanggapi mungkin? Silakan, Fang. Iya Pak, saya mau melanjutkan yang tadi Pak. Ya. Jadi tadi kalau saya nggak salah nangkep, ketika yang Bapak bilang proses transfigurasi itu ada kan aspek dari future-nya gitu kan Pak. Nah, dalam konteks figura sendiri kan sebenarnya kita melihat yang sudah terjadi dalam tadi ada dalam sejarah gitu. Nah, boleh nggak Pak tolong dijelasin lagi yang bagian maksudnya bagaimana yang partikular tadi ada aspek dari masa yang belum terjadinya gitu Pak? Ya, itu sebabnya kemudian saya menarik itu. Ya. Pertanyaan baik sekali. Itu sebabnya saya mencoba untuk secara konstruktif mempertautkan yang historis dengan yang eskatologis, antara yang real dengan yang ideal begitu, walaupun agak mengkhianati tujuan asli dari Auerbach begitu ya. Sejauh yang historis itu tidak diabaikan, saya tetap memberi ruang pada yang sifatnya metafisik. Maka saya ingin mencoba untuk menyulam bersama-sama antara yang yang historis itu dengan apa yang sifatnya eskatologis, kosmik gitu. Itu saya. Nah, bagaimana dalam konsep atau konstruk saya selalu bagaimana yang real dengan yang metafisik atau yang ontologis, kosmik, eskatologis itu bisa dirajut bersama-sama. Jadi mohon dipahami bahwa sesudah membahas Auerbach, selanjutnya itu lebih pada bagaimana saya mengapropriasi teori Auerbach untuk kepentingan saya sendiri. Ya. Auerbach pasti nggak akan setuju dengan saya. Gitu. Oke, tapi kasih, Pak. Kita sebagai teolog bisa secara licin, tapi imani untuk mencoba untuk mengkonstruksi teologi kita. Iya, thank you Pak. Ya. Oke, baik. Ada komentar
komentar dari Bang Abel, insightful sekali Pak Joas. Terima kasih Abel. Ya, kemudian ini ada pertanyaan dari Bung Nindyo. Lalu dalam imajinasi teologi figura ini, siapa Roh Kudus yang adalah Roh Kristus? Wow. Ini menarik sekali karena tentu karena saya sangat terfokus pada figura historis dari Kristus itu, kemudian saya luput bicara soal Kristus ya. Maka izinkan saya secara spontan, saya harus memikirkan, tetapi secara spontan mengatakan begini, bahwa kemampuan untuk mempertautkan, mengkonfigurasikan antara dua figura itu memang adalah konstruksi teolog umat beriman, tetapi dari sisi lain kita juga bisa mengatakan bahwa dimungkinkannya dua figura dari dua zaman itu tertaut, itu adalah karya Roh Kudus. Jadi konfigurasi itu terjadi karena the configuring atau configurating spirit. Jadi spirit itulah yang sebenarnya mengkonfigurasi semuanya. Atau dengan kata lain, seluruh gerak sejarah yang memunculkan figura-figura yang kristik ini adalah gerak roh yang menuntun sejarah ini. Mungkin begitu yang bisa saya katakan. Dan itu punya akar yang sangat dalam teologi Kristen sebenarnya. Gerakan roh lah semua ini sebenarnya untuk mempertautkan semua figura historis. Oke, maka sama seperti Roh Kudus adalah Roh Kristus dari Nazaret itu, Yesus dari Nazaret itu, dia juga adalah roh yang membawa Kristus yang partikular ke lokasi-lokasi yang berbeda di segala abad dan tempat sejak Pentakosta. Jadi peristiwa kenaikan Yesus di atas, kenaikan Yesus ke surga itu adalah sebuah komitmen trinitaris dari keterikatan pada satu titik ruang dan waktu, diangkat untuk hadir di segala ruang dan waktu berkat Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul, dan dengan itu Kristus hadir di mana-mana dan kita temukan figura-figura itu. Gitu. Jadi konfigurasi adalah sebuah karya roh yang menyejarah. Does it make sense? Oke. Ya. Baik. Ya, ada komentar dari Bung Nindyo selanjutnya. Menarik, saya juga pikirkan bahwa roh itu sendiri sebagai deconfigurating. Keren, Pak. Tapi sekaligus ia yang menautkan sang figura kepada sang sumber. Dalam kurung Bapa, begitu? Ya. Iya. Yeah, let me think about it. Yeah. Izinkan saya untuk memikirkannya. Keren. Makasih, Nindyo. Makasih. Hanya saja memang ketika sang Bapa itu sebagai sang sumber, menjadi tidak mungkin figura-figura non-kristik yang dikristikkan itu dikembalikan kepada sang sumber jika tidak melalui the figura, yaitu Kristus. Itu problemnya selalu ada ya. Misalnya ketika kita menemukan anak-anak yang di Syria, di Jepang itu tidak mungkin buat mereka, sama seperti tidak mungkin buat kita untuk menyumber atau kembali pada sumber itu jika tidak melalui sang figura, sang Kristus itu problem teologisnya. Tapi betul jika kemudian semuanya dikembalikan kepada sang Bapa, sebab semuanya juga jadi dari sang Bapa, apatre ad patrem gitu. Ya, dalam skema Agustinus. Ya. Izinkan saya memikirkan lebih lanjut. Oke, baik. Dengan kata lain sebenarnya Nindyo memaksa saya ketika bicara soal roh dan Bapa ini untuk
untuk mentrinitarisasikan teologi figura ini. At the end of the day, Bisa memang menjadi sebuah betul. Sebuah konfigurasi dua figura menjadi sebuah konfigurasi trinitaris begitu. Ya. Itu dua orang itu bisa nggak di blok supaya nggak tanya macam-macam, saya stres. Oke, ada komentar lagi dari Bang Abel. Berarti dengan framework demikian, spirit sebagai penghubung dua figura, dia karena perannya bisa dilihat bukan hanya pribadi ketiga, tetapi pribadi penghubung. Artinya ini perannya sebagai penghubung antara Kristus dan Bapa. Bisakah dilihat demikian? Ini alternatif saya atas ide dari Saudara Ninjo. Ini komentar dari Bang Abel. Well, problem dengan teologi trinitaris selalu adalah orang melihat pribadi itu, bayangkan Anda segitiga yang Anda gambar di katekisasi itu kan, lalu ujung-ujungnya ini Bapa, ujung Anak, Roh Kudus. Tapi kita tidak pernah melihat bahwa sebenarnya Bapa itu sebenarnya adalah relasi ini. Anak itu adalah bayangannya, bukan titik dari segitiga, tapi garis inilah Bapa, Anak, Roh Kudus. Kalau setiap pribadi itu adalah relasional, maka ya memang by definition Roh Kudus itu adalah penghubung Bapa dan Kristus dan semua figura lain di dalam Kristus. Sama seperti Bapa adalah penghubung dari Kristus dan Roh, dan Kristus adalah penghubung dari Bapa dan Roh. Dengan kata lain, relasionalitas itu adalah identitas dari ketiga pribadi. Pribadi adalah relasi. Jadi alih-alih melihat pribadi sebagai subjek yang nongol 3 di ujung itu, pribadi sebenarnya adalah relasionalitas. Gitu. Nah, ini ada komentar dari Bung Nindyo, mungkin bisa dipertimbangkan oleh Pak Yoas nih, supaya keluar artikel baru bahkan buku katanya. Cie. Ini dua orang ini kayaknya sudah kong kali kong untuk mencecar pertanyaan. Sepertinya. Ya. Mereka bukan hanya tim Hore, Pak. Mereka bagian dari kami nih. Pernah jadi narasumber juga. Iya. Siap. Baik. Mungkin kalau saya secara pribadi mau mengajukan pertanyaan juga sih, Pak. Silakan. Ya, saya punya pertanyaan. Pertanyaan saya, mengapa Pak Yoas memilih terms yang dipakai adalah figura gitu? Apakah itu oke gitu? Saya tadi memperhatikan ketika Pak Yoas menjelaskan problem figura, misalkan bagaimana sebuah pengalaman yang partikular itu menjadi sebuah event sekaligus manusiawi dan ilahi, dan kemudian itu disebut sebagai peristiwa kristik gitu. Nah, pertanyaan saya adalah apakah istilah figura gitu, kenapa tidak menggunakan misalkan ambil contoh gitu, analogi atau tipologi, atau karena bagi saya sendiri figura itu seperti memang pada akhirnya kita menyamakan ya antara peristiwa Kristologi yang unik, partikular, hanya milik satu pribadi tunggal, tetapi karena ada teologi figura ini, maka bisa dihadirkan di dalam lintas waktu, lintas lokasi, dan kemudian peristiwa kristik itu menjadi here and now gitu. Nah, apa gitu tanggapan dari Pak Yohan? Iya, sebenarnya karena kekaguman saya pada Auerbach itu yang awalnya, dan itu membuat saya memang melihat, selama ini terjadi semacam pergeseran makna figura sebagai yang sekadar figuratif, dan apa yang figuratif itu kemudian tidak punya nilai historis. Itu pemahaman yang lebih populer bukan selama ini gitu. Tapi dalam teologi dalam pemikiran
Auerbach itu justru menjadi sangat politis, sangat ideologis begitu. Ya. Dan itu membuat saya tergugah karena teologi saya memang berbasis pada trinitas, pada personhood, pada hipostasis, pada prosopon, maka ya itu semacam menjadi bahasa filologis untuk kaidah-kaidah trinitaris begitu. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua adalah karena kegelisahan saya pada penekanan berlebihan pada partikularitas Kristus, which is okay, tetapi yang tidak memperlihatkan kosmikalitas dari Kristus. Bahwa Kristus kemudian menjadi terlalu historis, tapi tidak melihat kekristusan dari segala realitas. Bahwa segala sesuatu, kata Richard Rohr, punya nama lain, yaitu Kristus. Sebagai satu realitas yang nah ini lalu menjadi ontologis, diciptakan di dalam figura kosmik itu yang menyejarah sekaligus. Nah, maka seluruh bingkai teologi saya semacam bisa didekati dengan perspektif Auerbach ini. Lalu saya teruskan aja secara tidak setia pada Auerbach. Nah, ini semacam eksperimentasi aja. Apakah ini mungkin saya menanggapi, apakah ini bisa juga disebut seperti kayak kehadiran aktual gitu, Pak? Karena ada peristiwa kristik tadi, maka kehadiran Kristus secara aktual itu bisa dinyatakan gitu, Pak. Tergantung aktual dalam pengertian apa? Aktual dalam pengertian Barth atau kalau dalam pengertian aktualisme Barth mungkin enggak ya, tetapi aktual dalam arti bahwa ya. Apakah yang Anda maksud kehadiran aktual itu ini Kristus yang satu dan sama itu? Iya, betul. Oh iya, itu yang ingin justru saya katakan begitu. Ya. Oke, baik ya. Pak Yos. Maka benar yang dikatakan si Yoyo terakhir ini. Iya. Jadi saya sebenarnya orang yang konservatif, cuman mengkonservasi yang harus dikonservasi dengan cara yang tidak biasa begitu. Itu sebenarnya tujuan saya. Tapi ini semua karena rasa cinta pada Kristus lah begitu. Amin, Pak. Amin, Pak. Kita juga ya, ada komentar dari Bung Nindyo juga, kristologi Pak Yoas ini selaras dengan pemikir tradisional, bisa ditelusuri dalam sejarah teologi di abad ke-20. Siap, ya itu komentar yang nyebelin ya, terima kasih. Kita nggak mungkin bisa nge-mute soalnya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Nanti saya maki-maki dia lewat WA. Oke, baik Pak. Waktu sudah menunjukkan pukul lebih dari 12 menit. Siap. Dari teman-teman yang lain mungkin ada mau memberikan tanggapan terakhir mungkin? Cukup ya? Atau? Cukup ya? Oke, baik. Sebelum menutup sesi ini, saya ingin mendengar sebuah statement atau conclusion lah yang bisa Pak Yoas berikan bagi kami dan penonton sekalian. Ya, buat teman-teman belajar teologi dan teman-teman yang lain juga begini, kita akan memulai sebuah ziarah teologi ini lewat sebuah tradisi, hargai tradisi itu lewat sebuah sekolah teologi, hargai sekolah teologimu, tetapi juga jangan lupa pada panggilan berteologi itu yang membuat kita jangan ragu untuk mencintai Allah di dalam Kristus melalui kuasa Roh Kudus itu dengan imajinasi, dengan kreativitas, dengan segenap akal budi dan segenap usaha kita untuk mengekspresikan apa yang memang nggak bisa diekspresikan sebenarnya. Jadi kekhawatiran saya dengan banyak teolog sebenarnya adalah merasa bahwa panggilannya hanya memelihara apa yang sebenarnya dikonstruk secara kreatif oleh orang zaman dulu, tapi tidak meniru usaha konstruktif yang sudah
terjadi di masa silam pada masa kini. Dan itu sebabnya ini hanya sebuah contoh eksperimentasi teologi yang muncul bukan dari kegenitan, tetapi dari sebuah passion dan cinta kepada Dia yang hidup matinya untuk kita. Baik, amin. Ya, terima kasih untuk Pak Yoas yang boleh menjadi narasumber kami pada malam hari ini. Teologi figura, merupa Yesus dari Nazaret dalam kehidupan masa kini. Terima kasih juga bagi rekan-rekan saya, ada Hansel, Fang, ada Lefrandi. Ya, kita bersyukur boleh mendengarkan sesi yang dipresentasikan dengan baik oleh Pak Yoas. Dan juga terima kasih buat para penonton belajar teologi di episode 30 ini. Saksikan episode 31 dan tayangan-tayangan kami ke depan. Terima kasih buat semua yang telah berpartisipasi di like, komen tentunya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, oke, bye-bye semua. Bye semua.